perkenalkan, nama saya Rohana. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arijawati. Untuk slide ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menyimpannya, menjual kembali barang dagangan tersebut kepada konsumen tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud yaitu mengubah atau mengolahnya. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan untuk sistem akuntansi perusahaan dagang. Dari pengertian di atas, maka kita dapat memahami bahwa akuntansi pada perusahaan dagang harus memiliki sistem mencatat pembelian, menyajikan informasi mengenai persediaan barang dagangan, serta mencatat transaksi penjualan dan biaya atas barang dagangan tersebut, atau biasa dikenal dengan harga pokok penjualan. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan, dan kembali menjual. Kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step atau multi-slab step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan produk yang diberdayakan, perusahaan dagang barang produksi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku sebagai bahan dasar perbuatan atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain, contohnya kayu gelondongan dan mesin bubut. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumen, contohnya ransel, pakaian, kulkas, dan lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat itu, perusahaan dagang besar atau wholesaler, perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula, atau pedagang grosir. Yang perusahaan dagang perantara atau middleman, perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya itu pedagang subgrosir. Perusahaan dagang pengecer atau retailer, perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, seperti warung, kios, dan swalayan. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa.
akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa, yaitu yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun yang dijumpai pada perusahaan dagang saja yaitu 1. Akun pembelian, akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Perusahaan selain membeli barang tidak termasuk ke dalam akun ini. Kedua, akun penjualan, akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Ketiga, akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan dagangan mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan diperoleh oleh harga pasar. Yang kelima, akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang keenam, akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan, menganalisa data mengenai barang yang sudah dijual ke konsumen, namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau catat, dan tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedelapan, beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa aktivitas dan akun yang membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi dagang lebih ditekankan pencatatan barang dagang, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang yaitu pencatatan persediaan barang atau inventory control. Di bidang akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu metode persediaan periodik dan perpetual. Dalam metode periodik, ada transaksi pembelian tidak didebet pada rekening persediaan, tapi pada rekening pembelian. Begitu pula dengan transaksi penjualan. Tidak dikredit pada rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Dengan cara ini, catatan akuntansi akan secara terus-menerus memperlihatkan jumlah persediaan yang ada. Terdapat dua metode dalam pencatatan barang dagangan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Pengertian metode periodik dan perpetual. Sistem pencatatan metode periodik merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk pembukuannya. Sedangkan untuk sistem pencatatan metode perpetual atau terus-menerus ini biasa disebut dengan metode buku, yakni sistem yang di setiap persediaan masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Dalam penjurnalannya, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang khas.
Kenapa dibilang khas? Karena metode perpektual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP pada transaksi penjualan. Sedangkan untuk metode periodik tidak mencatat HPP ketika transaksi penjualan. Itulah yang membedakan di antara kedua metode ini. Hal ini membuat perbedaan juga dalam mencatat akuntansi untuk setiap transaksinya. Berikut ini adalah pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian barang dagang pada perusahaan dagang. Pembelian secara tunai dengan sistem periodik itu penjurnalannya pembelian di debit pada kas di kredit. Pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem periodik, pembelian di debit, utang dagang di kredit. Pembelian secara tunai dalam sistem perpektual, persediaan barang dagang di debit pada kas di kredit. Pembelian secara kredit pada sistem perpektual, persediaan barang dagangan di debit, utang dagang di kredit. Dari keempat jurnal di atas, kita dapat mengetahui perbedaan pencatatan perpektual dan sistem periodik. Sistem periodik akan mencatat jumlah barang dagangan pada akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Sementara sistem perpektual akan mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Atas perbedaan yang terjadi, maka di akhir periode pada sistem periodik akan mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut. Harga pokok penjualan di debit, pembelian di kredit. Perlakuan akuntansi pada perusahaan dagang untuk transaksi penjualan hampir sama dengan transaksi pembelian. Pada sistem perpektual, pencatatan jumlah penjualan ada 2 buah jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan dan jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan. Hal ini disebabkan sistem perpektual yang pencatatannya langsung berhubungan ke akun persediaan. Berikut ini adalah pencatatan jurnal untuk transaksi penjualan. A. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem periodik, yaitu kas pada debit dan penjualan pada kredit. Pembelian secara kredit dengan sistem periodik, piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem perpektual, mencatat penjualan kas di debit pada penjualan di kredit. Mencatat HPP, harga pokok penjualan di debit, persediaan barangan dagang di kredit. Pembelian secara kredit pada pencatatan sistem perpektual. Mencatat penjualan yaitu piutang dagang di debit pada penjualan di kredit. Mencatat HPP, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Untuk lebih memahami metode sistem periodik dan perpektual, saya akan mempresentasikan contoh sistem perpektual dalam transaksi persediaan barang dagang pada PT Motor Cantik selama bulan Maret. Yang pertama, dibeli barang dagangan senilai 8 juta dengan termin 4/14 N/30. Transaksinya itu pada jurnal umum dengan sistem perpektual, persediaan barang dagangan 8 juta di debit, utang dagang di kredit 8 juta. Pada sistem periodik, pembelian di debit 8 juta, utang dagang di kredit 8 juta. Pada tanggal 3
dijual barang dagang 4.500.000, diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000, penjualan dilakukan kepada TV Adila. Jurnal umumnya itu kas. Pada sistem perpetual, kas di debit 900, piutang dagang di debit 3.600.000, penjualan di kredit 4.500.000, beban pokok penjualan 3.800.000 di debit, persediaan barang dagang di kredit 3.800.000. Sedangkan sistem periodiknya itu kas di debit 900, piutang dagang di debit 3.600.000, penjualan di kredit 4.500.000. Pada tanggal 4 Maret, dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret, yakni senilai 500.000. Pada jurnal umumnya itu sistem perpektual, utang dagang di debit 500, persediaan barang dagang 500 di kredit. Sedangkan sistem periodiknya, utang dagang di debit 500, retur pembelian di kredit 500. Tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Pada sistem perpektual, persediaan barang dagang 80 di debit, kas di kredit 80.000. Sedangkan periodik, beban ongkos angkut 80 di debit, kas di kredit 80.000. Pada tanggal 7 dibeli barang dagangan 5 juta dibayar tunai. 2 juta sisanya dengan termin 2/10 N/30. Pada sistem perpektual, persediaan barang dagang 5 juta di debit, kas 2 juta di kredit, utang dagang di kredit 3 juta. Pada sistem periodik, pembelian 5 juta di debit, utang dagang di kredit 3 juta, pembelian di kredit 2 juta. Pada tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Adila. Beban pokok penjualan sebesar 168.000. Pada sistem perpektualnya itu, retur penjualan di debit 200.000, piutang dagang di kredit 200.000. Persediaan barang dagangan 168.000 di debit, beban pokok penjualan 168.000 di kredit. Pada sistem periodik, retur penjualan 200.000, piutang dagang 200.000. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Sistem perpektualnya, piutang dagang 6 juta di debit, penjualan di kredit 6 juta, beban harga pokok penjualan 4.800.000 di debit, persediaan barang dagang di kredit 4.800.000. Pada sistem periodik, piutang dagang retur penjualan 200.000, piutang dagang 200.000. Pada sistem piutang dagang 6 juta. Pada sistem periodik, piutang dagang di debit 6 juta, penjualan di kredit 6 juta. Pada tanggal 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adila atas penjualan yang lalu. Sistem perpektualnya itu kas di debit 3.332.000, potongan penjualan di debit 68.000, piutang dagang di kredit 3.400.000.
Sedangkan periodiknya kas 3.332.000, potongan penjualannya di debit 68.000, dan utang dagang di kredit 3.400.000. Pada tanggal 15 Maret dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Utang dagang pada sistem perpetual, utang dagang di debit 7.200.000, persediaan barang dagang 300 di debit, dan pada sistem periodiknya utang dagang 7.500.000 di debit, potongan pembelian 300 di kredit. Kasnya itu pada sistem perpetual 7.500.000, sedangkan di periodik itu kasnya 7.200.000 di kredit. Pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar 1 juta. Pada sistem perpetual, retur penjualan di debit 1 juta, utang dagang di kredit 1 juta. Pada sistem periodik, retur penjualan 1 juta di debit, utang dagang di kredit 1 juta. Pada tanggal 10 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Pada sistem perpetual, kas di debit 4.900.000, di debit potongan penjualan 100.000, pada piutang dagang di kredit 5 juta. Pada sistem periodik, kas di debit 4.900.000, potongan penjualan 100.000 di debit, pada piutang dagang di kredit 5 juta. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret. Pada sistem perpetual, utang dagang di debit 3 juta, pada kas di kredit 3 juta. Sedangkan sistem periodiknya utang dagang 3 juta di debit, kas di kredit. Untuk jurnal umum perpetual dan periodik itu harus balance. Untuk perpetualnya itu 6.790.500 sama dengan debit kreditnya. Sedangkan untuk periodiknya itu 5.112.500 itu sama dengan kreditnya juga, harus balance. Jadi sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.